Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Deddy Sidarta. Hari ini kita akan membahas satu kasus tentang ada seseorang membuka usaha klinik dan bagaimana mereka bisa mengatur perpajakannya secara legal dan hemat. Setelah video yang satu ini. Oke guys, hari ini kita akan menjawab pertanyaan seperti biasa sesi Q&A. Hari ini kita akan memberikan jawaban terkait dengan komen-komen kalian atau pertanyaan-pertanyaan kalian, baik melalui Instagram saya ya Deddy Sidarta_official atau ke YouTube channel saya Deddy Sidarta ya. Nah, hari ini guys kita akan membahas pertanyaan dari akun Sairi Pakrot ya, yang menanyakan saya. Waktu itu kita sempat membuat video mengenai 3 tips memilih badan usaha yang hemat pajak ya, antara UD, CV atau PT ya. Anda boleh lihat ya di video kami yang sebelumnya, itu cukup lama itu, tapi Anda boleh lihat karena cukup populer ya untuk yang melihat. Nah, pertanyaan dari bro atau kak gitu ya, Kak Sairi Pakrot ya. Dia menyampaikan ilmunya sangat bermanfaat bos. Oke, thank you ya. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman yang nonton hari ini ilmunya ya. Nah, di sini saya ingin membuka badan usaha. Saya buka usaha klinik kesehatan. Kelihatannya dokter ini kelihatan. Jadi ini berlaku juga untuk dokter ya. Kalau memang Anda punya klinik kesehatan. Di mana yang terkait dalam usaha tersebut saya dan anak-anak karena terdiri dari profesi kesehatan yang berbeda-beda. Oh benar, ini dokter nih kelihatannya. Mohon sarannya. Jenis badan usaha apa yang cocok saya gunakan, CV atau PT? Thanks sarannya. Nah ini guys, ini pertanyaan yang cukup menarik ya buat teman-teman. Ini bisa digunakan bukan hanya profesi klinik harusnya, tapi untuk Anda semua yang memang punya badan usaha dan memang ingin mendirikan bersama dengan anak-anak Anda. Nah ini juga perlu dipikirkan, atau mungkin dengan saudara Anda ya. Nah guys, kalau misalnya Anda mau membuka badan usaha, sekarang yang harus Anda pahamin dulu ya. Di badan usaha itu ada namanya UD ya, ada CV, ada PT. Ya, jadi 3 macam ini yang sering dipakai. Tapi so far kalau kita ngomong banyak juga seperti firma, ada koperasi, ada yayasan, ada joint venture, joint operation dan kawan-kawan. Jadi itu macam-macam bentuknya. Cuma yang umum dipakai sekarang itu adalah UD, CV ataupun PT. Nah, sekarang yang harus Anda tahu dulu bahwa kalau misalnya Anda ingin mendirikan badan usaha berupa UD, ya, jadi UD itu terkait dengan pribadi Anda. Ya, saya kasih pemahaman dulu kepada Anda ya. UD terkait dengan pribadi Anda, ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin mendirikan badan usaha namanya UD, itu Anda berdiri seorang diri. Dan UD itu lengket dengan NPWP Anda. Oke? Jadi Anda nggak usah bingung, aku mau membuat UD, sudah itu NPWP Anda sendiri. Anda mau buka 10 UD, itu juga lengket semua ke pribadi Anda, ya. Nah, kalau Anda ingin mendirikan dengan anak Anda, dengan saudara Anda, dengan teman Anda, tidak mungkin Anda menggunakan namanya UD. Oke? Jadi Anda harus menggunakan minimal adalah CV ataupun PT, ya. Nah, kalau membuat CV atau PT juga sekarang terkait dengan undang-undang yang terbaru. Kalau video saya yang lama kemarin itu belum ada undang-undang yang terbaru ya. Jadi kalau Anda lihat video coba dicek tahunnya ya. Jadi jangan sampai nanti diomong, wah omongnya Pak Deddy itu dulu ngomongnya begitu. Nah ini juga hati-hati ya. Jadi saya klarifikasi buat teman-teman, kalau lihat videonya cek tahunnya. Kalau tahunnya semakin lama, tolong ditanyakan ulang di kolom komen supaya saya bisa jawab benar enggak ini sudah tak klarifikasi atau enggak ya. Jadi untuk yang video kali ini itu ternyata guys, untuk UD dan PT sekarang itu cukup ada perbedaan. Kalau dulu saya boleh katakan ketika Anda pilih ketika Anda pilih CV atau PT, saya pasti exactly mungkin akan saya sarankan ke CV. Kenapa? Kalau tidak ada pertimbangan terkait dengan pengembangan ya usaha yang berkelanjutan, CV itu jauh lebih hemat pajaknya ya, sebesar 7,5% kalau hitung-hitungan ya. Tapi kalau misalnya di posisi sekarang, CV dan PT so far tidak ada bedanya ya. Jadi Anda mau pakai CV, mau pakai PT itu tidak ada bedanya. Kenapa? Kalau dulu PT itu ada namanya dividen. Dividen itu maksudnya gini. Dividen itu maksudnya Anda punya penghasilan bersih ya. Jadi penghasilan bersih setelah Anda digunakan pajak. Jadi ada omset, ada biaya ya,
ada laba bersih gitu ya. Laba bersih dikenakan pajak dulu, ketemunya laba bersih setelah pajak. Ya. Nah, kalau misalnya ini mau Anda ambil, kalau dulu di PT ada klausul namanya pajak dividen. Ya. Jadi keuntungan bersih setelah pajak Anda ambil itu dikenakan PPh dividen dulu, ya. CV tidak ada zaman dulu ya. Jadi mau diambil ya sudah diambil aja. Kalau PT diambil kena pajak dividen. Makanya zaman dulu ya, sebelum video ini dibuat dulu ya, mungkin tahun-tahun sebelumnya, itu adalah PT lebih mahal pajaknya. Maka saya selalu sarankan pakailah CV. Oke? Tapi untuk sekarang ini guys, kalau Anda misalnya sudah mendirikan UD dan CV dan PT di tahun 2020 ke depan ya, itu waktu Anda mengambil laba setelah pajak Anda, PT dan CV tidak berbeda. Karena sekarang pun di PT dividennya juga sudah 0%. Ya, tentunya ada persyaratan yang berlaku untuk itu. Nah, sekarang tinggal dipikirkan. Kalau memang Anda mau mendirikan badan usaha, kalau dengan unsur perpajakannya tidak terlalu berbeda, maka saran saya mungkin sekarang ini lebih baik secara PT. Kenapa kok lebih baik secara PT? Nah, ini Anda juga perlu perhatikan. Karena begini guys, kalau secara hukum ya, PT ini merupakan badan usaha dan badan hukum. Tapi kalau CV sementara ini masih diakui sebagai badan usaha, tapi secara legalitas hukumnya belum sekuat PT. Ya, maka dari itu kenapa kok misalnya perusahaan mau IPO sekarang ini ya, untuk sekarang ini ya, adalah mereka harus minimal PT guys. Ya, tahu IPO enggak? Oh, IPO mungkin kalau belum tahu saya jelaskan ya. IPO adalah sebuah perusahaan yang mau menawarkan dirinya ke bursa saham. Ya, jadi dari PT tertutup menjadi PT terbuka. Jadi saham Anda bisa dibeli di bursa efek tuh. Ya, keren ya. Jadi kalau Anda mau IPO ya, dan sekarang pemerintah juga lagi mendengung-dengungkan untuk yuk IPO, yuk UMKM bisa berdikari, bisa naik ke bursa saham ya. Nah, itu pemerintah lagi dorong ke sana. So, kalau teman-teman misalnya mau rencana ke IPO, tidak bisa menggunakan CV, harus menggunakan PT, ya. Jadi buat bapak atau kakak gitu ya, saya repaklot. Untuk Anda, saya kembalikan kepada pilihan Anda, ya. Tapi kalau UD kelihatannya tidak mungkin, Pak. Ya, bisanya antara CV dan PT. Cuma karena posisi kondisi pajaknya sama, pembayaran pajaknya juga sama. Alangkah baiknya mungkin Anda pakai PT ya, karena bisa lebih berkembang. Secara tampilan juga kalau PT mungkin lebih prestis daripada CV ya. Sekian, semoga jawaban saya bisa memberikan pencerahan buat bapak-bapak sekalian ya, buat teman-teman sekalian, buat bapak atau ibu yang nonton, atau sis atau bro yang nonton ya. Kalau memang Anda suka penjelasan saya hari ini, silahkan di like ya, supaya bisa memberikan dukungan buat channel ini berkembang ya. Di-share juga buat teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa tercerahkan, apalagi yang punya masalah yang sama. Karena kadang-kadang guys, mereka tanya jawabannya mungkin bingung gitu ya, kadang-kadang tanya lagi jawabannya berbeda. Jadi teman-teman share aja, jadi ini loh jawabannya seperti ini. Jadi Anda bisa memberikan gambaran buat teman-teman Anda juga yang memiliki masalah yang sama ya. Kalau belum jelas, komen ya. Nanti saya buatkan video seperti ini supaya kalian juga lebih paham ya. Tidak hanya lihat ketik, saya akan buatkan live video ya. Kalau yang mau DM di Instagram, monggo ya, di Instagram juga silakan DM. Saya akan coba reply. Kalau memang Anda mau bertanya, silakan, nanti akan saya reply di Instagram. Mungkin akan lebih cepat daripada reply di YouTube konten ya. Tapi kalau bisa di YouTube konten, saya akan buatkan untuk video yang baru. Yang terakhir, yang belum subscribe, yuk kasih subscribe ya, biar kita bisa saling in touch, tetap berkontak, dan Anda bisa melihat konten-konten kita yang lain terkait dengan bisnis, sistemasi keuangan, dan perpajakan. Oke, sekian video kali ini saya buat, dan selalu sukses, sehat, dan bahagia terus untuk Anda. Bye-bye.